Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran kemuhammadiyahan dengan materi kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, silahkan disiapkan buku paketnya dan buku catatannya. Disimak materinya baik-baik. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah untuk yang kedua kalinya dan melanjutkan kembali pendalaman ilmu agamanya. Nah, saat belajar ini Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan banyak ulama serta tokoh-tokoh dari Nusantara sendiri, seperti Kiai Muhammad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, serta Kiai Fakih Mas Kumambang dari Gresik. Nah, pertemuan ini cukup penting bagi perkembangan pemikiran agama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, perlu anak-anak ketahui bahwa ada satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Rashid Ridho, seorang tokoh pembaharu Islam dari Mesir yang memiliki kesamaan pandangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sepulang dari Mekah untuk yang kedua kalinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mulai mendirikan sebuah pondok, mulai mendirikan sebuah asrama untuk murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah seperti Bantul, Kulon Progo, Pekalongan, Batang, Magelang, Solo, dan Semarang. Nah, salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sebuah sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun tidak membatasi pergaulannya. Bahkan pada tahun 1909 beliau bergabung dengan organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga mengajarkan pendidikan agama Islam kepada para siswa di Kweek School dan Osvia. Kweek School dan Osvia ini adalah sekolah milik Belanda. Nah, kemudian selain di Kweek School dan Osvia ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajarkan pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam yang beliau dirikan. Nah, kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap anak-anak yang bersekolah inilah yang kemudian membuat beliau mau bersedia untuk mengajarkan agama Islam di sekolah-sekolah tersebut, seperti Kweek School dan Osvia. Nah, dari situlah kemudian banyak juga siswa yang kemudian tertarik untuk ikut bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam yang beliau dirikan. Haji Ahmad Dahlan pun sadar bahwa usaha yang mulia ini harus dipertahankan, bahkan harus bisa diteruskan oleh orang lain sepeninggalnya nanti. Untuk itu, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikiran untuk mendirikan sebuah organisasi yang bisa digunakan untuk melanjutkan perjuangannya. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mencari sebuah petunjuk anak-anak, mencari petunjuk, memohon petunjuk kepada siapa kira-kira? Tentu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Nah, kala itu Kiai Haji Ahmad Dahlan menemukan satu ayat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bacaannya ginilah ayat yang kemudian menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi. Jadi, Quran surat Ali Imran ayat 104 inilah yang kemudian menjadi dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi.
Akhirnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi di Kauman, Kampung Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Jadi organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bernama Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan dengan tujuan untuk mengajak umat Islam di seluruh Indonesia untuk beramal dan beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini juga punya arti loh anak-anak. Kira-kira artinya apa ya? Nah, Muhammadiyah ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Baik, Muhammadiyah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama Muhammad, kemudian yang kedua Iyah. Nah, Muhammad ini memiliki arti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Iyah berarti pengikut. Apabila digabungkan, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah arti kata Muhammadiyah. Muhammadiyah sampai saat ini terus berkembang sampai penjuru Nusantara, bahkan ke mancanegara. Demikianlah materi kisah Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang dapat Pak Rozak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh siswa kelas 3. Banyak kurang dan lebihnya Pak Rozak mohon maaf. Mari pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.